Nama dalam cerita ini akan aku samarkan semua agar tidak ada konflik bagi keluarga mereka. Cerita ini dimulai tahun 2017. Saat itu Ratna sedang jalan-jalan bersama anaknya ke alun-alun. Tapi tanpa disengaja Ratna bertemu dengan Bagas. Bagas ini adalah teman lamanya, bisa dibilang teman dari kecil. Ketika Bagas melihat Ratna, Bagas pun memanggilnya. Ratna. Ratna pun menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Mas Bagas? Iya Rat, apa kabar? Lama ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah baik. Iya nih Mas, nggak nyangka bisa ketemu lagi. Kamu di sini lagi ngapain Rat? Biasa Mas, nyari angin. Oh iya, dengar-dengar kamu sudah bisa sama suami kamu. Iya Mas, udah lebih dari setahun. Oh, maaf ya. Kamu nggak nyari ayah lagi buat anak-anakmu? Belum kepikiran ke situ Mas. Setelah mereka berdua berbincang-bincang cukup lama, akhirnya mereka saling tukar nomor telepon. Setelah pertemuan itu, Ratna dan Bagas mulai berkomunikasi lewat telepon. Kemudian Bagas pun kembali lagi ke Jakarta, sedangkan Ratna beraktivitas seperti biasanya layaknya ibu rumah tangga. Setelah intens komunikasi selama 2 minggu, Bagas pun memberanikan diri untuk melamar Ratna. Ratna, aku mencintaimu. Aku ingin sekali menikah denganmu. Aku ingin kau jadi ibu anak-anakku. Apa kau mau? Tanya Bagas di telepon melamar Ratna. Mas yakinkah itu? Apa kau mau menerimaku apa adanya? Aku punya anak Mas. Jika kau mencintaiku, kau juga harus menerima dan mencintai anakku juga. Jawab Ratna dengan perasaan agak gelisah, takut Bagas tak mau menerima anaknya. Jika aku sudah mengatakan ingin menikah denganmu, berarti aku juga sudah siap untuk menerima kenyataan itu, kata Bagas dengan yakin. Kata-kata itu pun seketika membuat hati Ratna menjadi lega, merasa tenang, seakan sudah tidak ada beban pikiran lagi. Dengan perasaan yang sangat senang, Bagas menyuruh orang tua angkatnya untuk datang ke rumah Ratna. Setelah 4 bulan LDR, akhirnya hari yang ditunggu pun datang juga. Ratna dan Bagas akhirnya menikah. Setelah resmi menjadi suami istri, Ratna ikut Bagas tinggal di Jakarta bersama anak Ratna dan anak Bagas yang nomor 2 juga. Alhamdulillah ya Mas, kita sekarang sudah jadi suami istri. Aku bahagia banget menikah denganmu. Anak-anak kita juga akur layaknya saudara kandung, ucap Ratna. Tapi ternyata itu tak berlangsung lama. Setelah beberapa minggu menikah, mulai muncul beberapa konflik di antara mereka yang membuat pertengkaran. Adu mulut hebat hingga membuat Ratna ingin pulang kampung, tapi Bagas berusaha mencegahnya. Bukan hanya pertengkaran, tapi ada suatu hal aneh yang terjadi. Bagas mengalami kejadian aneh di tempat kerjanya. Saat hendak pulang kerja sambil menunggu kendaraan lain, dia berusaha mengeluarkan motornya di tengah kemacetan parah di jalan raya itu. Tiba-tiba ada seekor kelabang besar yang menghampiri Bagas. Ini kelabang besar banget, tapi kok gak keinjek kendaraan lain, kata Bagas dengan suara pelan. Tiba-tiba kelabang besar yang kisaran jempol kaki pria dewasa mendatanginya. Kelabang itu mendekat ke arah Bagas. Setelah di depannya, tiba-tiba kelabang itu menghilang. Loh, kelabang tadi kemana ya? Kok tiba-tiba ngilang? Atau mungkin perasaanku aja ya? Kata Bagas heran dengan kelabang tadi. Dia sudah tidak memikirkan tentang kelabang itu lagi dan melanjutkan perjalanan pulang. Sampai di rumah, Ratna menyiapkan makan untuk Bagas. Setelah selesai makan, mereka berdua ribut lagi karena masalah sepele. Sampai-sampai Bagas membentak Ratna. Kamu itu jadi istri bisa gak sih ngurus suamimu ini? Masakanmu gak enak, gak karuan rasanya, bentak Bagas dengan penuh emosi. Ratna pun langsung terdiam sambil beristighfar dalam hatinya.
Setelah hening, beberapa saat Bagas mulai tenang. Dia pun berbicara. Tadi baru saja aku membunuh kelabang besar di tempat kerjaku. Kelabangnya sejempol kaki orang dewasa dengan penuh susah payah. Setelah membaca surat An-Nas, baru bisa mati kelabangnya. Ini udah 2 kalinya. Yang kedua, saat di jalan tadi aku lihat kelabang besar yang datang entah dari mana. Tapi tahu-tahu sudah di depanku. Dan tiba-tiba kelabang itu hilang. Bagas bercerita kejadian kelabang aneh itu kepada Ratna. Ratna pun hanya diam. Mungkin dia merasa bingung akan kejadian itu. Apa itu sebuah pertanda buat kita ya? Tanya Bagas. Pertanda apa, Mas? Tanya balik Ratna dengan kebingungan. Entahlah, aku juga gak tahu. Kita banyak-banyak aja berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang tak diinginkan. Jawab Bagas menenangkan Ratna. Ratna lalu mendekat ke Bagas dan meminta maaf kalau selama ini sudah marah-marah dengan masalah sepele yang menjadi pertengkaran mereka. Begitu juga dengan Bagas. Dia juga meminta maaf kepada istrinya. Bagas mendekat sambil mencium kening Ratna. Singkat cerita, keesokan harinya diam-diam Ratna menelepon keluarga di kampung. Dia menjelaskan kejadian-kejadian aneh yang sedang dialaminya. Lalu Ratna mengirimkan beberapa foto-foto mantan istri yang ke-1 dan 2 beserta anak-anak dan juga adik kandung suami. Ratna menjelaskan kalau suaminya kerjanya jadi susah. Keuangan suami benar-benar di bawah. Lalu Ratna menyuruh orang tuanya untuk ke rumah guru besar untuk menanyakan kenapa dengan rumah tangganya karena banyak kejadian janggal dan aneh. Dan benar saja, keesokan harinya setelah Ratna mengirimkan uang ke orang tuanya, orang tua Ratna terus pergi ke rumah guru besar. Dan di sana dijelaskan bahwa mantan istri suami Ratna yang pertama ingin agar rumah tangga Bagas dan Ratna menjadi hancur. Dia ingin balikan lagi sama Bagas. Ratna pun merasa takut dan khawatir. Kalau niat mantan istrinya benar, bagaimana nasib rumah tangga mereka? Setelah itu, mereka menanyakan masalah ekonomi. Ternyata itu benar juga, dibuat oleh adik kandung dari Bagas dan ibu tiri Bagas. Karena sudah tidak bisa menguasai uang Bagas. Karena sebelum dia menikah, mereka selalu menguasai uangnya setiap hari. Setelah pulang dari rumah guru besar, orang tua Ratna menelepon dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ratna sempat shock dan tidak percaya. Ternyata semua yang melakukan adalah mantan istri Bagas dan keluarganya, termasuk anak-anaknya yang ada di kampung mereka semua berkomplotan. Ratna pun menjelaskan kepada Bagas apa yang telah terjadi. Dan Bagas pun mengingatkan Ratna agar lebih berhati-hati lagi dan selalu berdoa kepada Allah meminta perlindungan. Ratna pikir itu semua sudah berakhir, tapi Ratna salah. 1 minggu setelah kejadian itu, mantan istri dari Bagas yang kedua mengirim pesan ke Facebook Ratna menanyakan keadaan Bagas. Bagas, gimana kabarnya? Dia itu suami yang baik banget ya. Dia dulu sangat mencintaiku loh, ucap dari mantan istri Bagas yang seperti ingin memanas-manasi Ratna. Tapi Ratna nggak peduli dengan masa lalu Bagas dan tidak ingin ikut campur dengan urusan mereka. Ratna tidak membalas pesan itu. Lalu mantan istrinya pun mengirim pesan lagi. Bilangin ke Bagas, aku minta uang, anaknya sakit nih. Katanya minta dibeliin HP, aku gak ada uang. Pesan dari mantan istrinya Bagas yang kayak maksa gitu. Itu ambil 1 yang ada di tangan kamu, kan bisa buat beli HP. Toh dulu semua perhiasan yang menempel di badan kamu itu yang beli Bagas. Tinggalan Bagas dulu kan banyak uang, emas batangan, motor, TV LED besar, laptop, komputer, dan mesin print. Masih banyak lagi, apa salahnya dijual salah satunya? Balasan dari Ratna. Ratna merasa sangat kesal dengan mantan istri Bagas itu, karena bukan kali ini saja dia minta uang, tapi sudah terlalu sering. Lalu terjadi perdebatan panjang di pesan itu.
mantan istri Bagas menjelek-jelekan Bagas. Dia bilang Bagas punya hutang bank sebesar 50 juta. Tapi Ratna biasa saja dan menjawab dengan santai, "Bukannya Bagas nggak pakai uang itu ya? Megang pun juga enggak. Kan kamu nggak percaya sama Bagas kalau Bagas mau buka usaha. Padahal dia dulu masih status suami kamu. Kan uangnya kamu yang pakai buat investasi ya?" Ratna menjawab sedikit menyindir sinis mantan istrinya Bagas. Tapi dia hanya diam mati kata. Mungkin dia malu. Ratna pun semakin kesal. Udah berumah tangga masing-masing, masih saja mengganggu rumah tangganya. Singkat cerita, setelah Bagas pulang dari kerja, Ratna dengan sigap membuatkan kopi dan menyiapkan makan malam buat suami tersayang. Setelah selesai makan dan ngopi, Bagas pun istirahat sebentar. Lalu Ratna menceritakan kalau mantan istrinya yang kedua tadi siang inbox dan minta uang untuk beli HP anaknya. Tapi Bagas sudah tidak peduli lagi dengan mantan istrinya itu. Dia kebanyakan bohong. Bagas juga tidak lupa kalau dia juga sudah memberikan harta gono gini. Mungkin mantan istrinya masih kurang untuk berfoya-foya. Kalau tentang anaknya, biar dia sendiri yang akan memberikan langsung. Bagas sudah pernah menikah 3 kali. Ratna adalah istrinya yang sekarang. Bagas meninggalkan istrinya karena sifat buruk mereka. Dia dikhianati mantan istrinya yang pertama. Dia suka selingkuh dan gonta-ganti laki-laki. Sedangkan yang kedua cuma mau sama uangnya Bagas saja dan bersenang-senang sama laki-laki lain juga. Berbeda dengan Ratna, dia wanita yang baik. Bagas bertemu Ratna di saat dia sedang terburuk di bawah. Tapi Ratna menerima apa adanya dan selalu memberi semangat untuk berjuang bersama. Dia adalah sosok istri idaman pokoknya dah. Setelah mereka bercerita panjang lebar, tiba-tiba Bagas sakit. Dia batuk hebat dan dadanya sakit. Seketika itu dia langsung pergi ke rumah sakit dan dirawat inap selama beberapa hari. Bukannya sembuh, malah tambah semakin parah. Saat tidur siang, Bagas bermimpi didatangi orang sambil berkata, "Sekarang aku kasih kamu nasi kuning. Besok aku kasih kamu nasi putih dan kapas," ucap orang itu. Lalu Bagas pun bangun dan menceritakan mimpinya kepada Ratna. Ratna yang langsung panik, langsung telepon keluarga yang di kampung. Dan orang tua Ratna bilang kalau itu sakit diguna-guna. Ratna pun tambah panik. Lalu Ratna mencari orang untuk menyembuhkan suaminya itu. Setelah 1 minggu mencari orang yang bisa nyembuhin tapi nggak ketemu-temu. Untung saja Ratna di Jakarta punya banyak teman. Dan salah satu teman Ratna punya tetangga yang orang pintar. Ratna dengan sigap datang ke rumah orang itu dan meminta tolong agar mau membantu menyembuhkan Bagas. Keesokan harinya, orang itu datang ke rumah Ratna dan melihat keadaan Bagas. Dan benar saja dugaan Ratna. Bagas sakit dibuat sama orang. Ratna menunjukkan beberapa foto. Lalu orang itu bilang, "Ini adalah perbuatan mantan istri Bagas yang kedua. Dia menginginkan Bagas mati karena sudah tidak bisa menguasai uang Bagas lagi," kata orang itu. Mendengar itu, Ratna langsung shock dan kaget. Tak menyangka mantan istri Bagas tega itu. Tapi Ratna dan Bagas berusaha memaafkan mantan istrinya itu. Dia tidak ingin menyimpan dendam dengan siapapun. Lalu orang pintar itu menyuruh mencari telur angsa yang sudah busuk tapi masih utuh, dan ayam jago besar. Kemudian Bagas dan Ratna diruqyah bersama. Setelah diruqyah, Bagas sudah sembuh seperti sedia kala. Dan orang yang menolong mereka mengingatkan kepada Ratna untuk selalu berhati-hati karena akan ada kiriman lagi, tapi entah kapan belum tahu.